Oke, baiklah. Selamat siang, sahabat Brilian dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk semua teman-teman yang ada di YouTube channel kita, Brilian Trading System. Dan baiklah, kali ini saya akan mencoba mengupload video analisis kita. Karena sudah lama sekali saya tidak melakukan update video, karena saya terfokus dengan beberapa grup education kita di dalam masterclass group, di dalam private class group, dan kemudian kami juga berencana untuk membuka basic survival class, namun masih belum berkesempatan dikarenakan masih adanya beberapa kesibukan dan urusan ya teman-teman. So tetap stay tune saja dulu. Yang untuk ingin bergabung di dalam free group kita ada di deskripsi. Biasakan untuk membaca deskripsi secara sempurna sehingga segala sesuatu update yang kami berikan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Anda dan Anda dapat mempelajari price action, supply demand, Wyckoff, teori Sam Saidan, Elliott Wave Direction, exit point, psikologi of trading yang sudah kami urutkan satu persatu dengan pemahaman dan pembacaan guna mempermudah dalam investasi dan trading decision Anda. Oke, baiklah, inilah gold pada hari ini, yang mana terakhir saya sudah mengatakan bahwa ranging besar yang ada di dalam gold ini masih sangat berpengaruh kuat, sehingga kalau kita perhatikan di dalam weekly candle akan bermunculan beberapa shadow point ya. Kemudian dia rejection, rejection berada di sini. Kemudian perhatikan di H4, kemudian perjalanan satu cycle H4 mulai dari atas sini sampai ke bawah sini yang diakhiri dengan ending diagonal. Nah, itu sudah mencapai sebuah complete zone area di satu level di sini. Oke, ada 423. Kemudian apabila kita melihat zoom in, saya katakan bahwa ini adalah rejection, kemudian membentuk sebuah yang namanya new high and then pullback and go more high sampai membuat sebuah trading range baru yang sekarang kita bisa saksikan bersama. Itulah price action. Kita akan menganalisa fakta, kemudian menentukan sebuah direction point. Dan apabila kita perhatikan dan melakukan top down analysis dari monthly, sehingga analisa ini dapat digunakan untuk teman-teman semuanya. So, kita perhatikan ini adalah zona demand. Zona demand yang ada di dalam monthly area, dimana masih berada di dalam middle zone, dan demand ini masih membuat market bereaksi di dalam direction yang sudah kita tentukan tadi, and then sekarang sudah terjadi pullback ya, alhamdulillah. Namun kalau kita perhatikan di dalam weekly, teman-teman semuanya, saya coba hapus line ini sehingga terlihat jelas. Di dalam weekly, satu cycle yang dia buat yang sangat besar sekali. Kita perhatikan dari atas ini dia membentuk satu perjalanan, kemudian 1, 2 pullback, kemudian go more low, membentuk 3, and then ini akan ada berkesempatan untuk pergi tinggi dalam membentuk kompleks 4, and then dia akan menuju penurunan dengan direction point the worst scenario yang kita juga tidak akan tahu di tahun apa dan bulan apa ini akan terjadi. Di situ terdapat, apabila kita look to the left, terdapat ada key level price psikologi di sini, dimana ini adalah target point apabila terjadi penurunan yang begitu besar. Namun ini weekly ya, weekly time frame, sehingga kita mengetahui besaran bentuk dari sebuah market cycle perjalanan directionnya. Dengan asumsi apa? Dengan asumsi apabila nanti sebuah demand level, kemudian support yang berada di dalam weekly range ini terbreak, maka di situ nanti dia akan menjadi target level, dan barulah nanti di sana dia akan membentuk sebuah variation. Tetapi itu adalah sebuah perjalanan weekly yang begitu panjang. Kalau kita perhatikan apa yang ada di dalam top down analysis kali ini, karena kita tidak bisa mengetahui trading plan Anda. Ada yang menggunakan trading ini sebagai investasi, bertrading, kemudian positioning trading, intraday, scalping, itu semua berada dalam keputusan Anda. Tetapi yang salah adalah mengikuti signal. Kalian tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh master tersebut di dalam mengupdate position mereka, sehingga kalian selalu margin call. Namun provider signal dan lain sebagainya, mereka mampu mengatasi market karena mereka
profesional dan sangat mengetahui kapan dia harus exit dalam cut loss dan exit dalam profit taking. Namun kita atau retail trader atau newbie trader yang tidak mengetahui apa yang harus diambil langkah-langkah dalam mengupdate price action karena dia tidak mampu membaca candle tersebut, dia tidak membantu membaca price action, berakhir dalam margin call. Sekarang kita turun ke dalam daily. Di daily, satu perjalanan besar ini yang sudah kita lakukan semua tadi, kita baca perjalanan dia bahwasanya ini terus membentuk low and then supply pullback, low, supply, support become resistant, pullback. Ini adalah sebuah pergerakan downtrend yang begitu luar biasa, yang mana dia berhenti di dalam weekly range yang saya katakan dia adalah ranging besar. Dan sekarang market ini mulai akan masuk kembali ke atas. Dia adalah pullback di dalam weekly yang begitu besar, namun pullback di dalam weekly akan membentuk sebuah inner cycle H4 H1 sampai ke time frame yang lebih kecil untuk menggenapi dan melengkapi sebuah perjalanan market. Sekarang apabila kita melihat di daily, kita perhatikan di sini ada sebuah new demand yang mereact dari belakang. Di sini ada, apabila kita mendapati di sini terdapat ada key level area, sehingga market ini mereject zona demand di sini dan meninggalkan shadow yang begitu kuat sehingga membuat weekly menghasilkan satu buah shadow and then doji, di mana setelah terbentuk candle ini adalah range besar yang sedang dibuat dalam time frame weekly. Nah, apabila dia belum melakukan sebuah pergerakan yang signifikan, maka ranging ini akan berjalan begitu lama, maka range besar akan sangat terjadi ya. Kita kecilkan lagi daily, kita perhatikan di sini ada sebuah perjalanan kemudian breakout ya, ada zona 161 di mana di situ terdapat sebuah area zona key level yang bisa kita tandai di area sini. Ini merupakan sebuah first direction dari perjalanan gold menuju ke atas sampai nantinya dia akan menyelesaikan sebuah perjalanan kecil pullback di sini. Di sini ada sebuah pergerakan A, B, C, and then pullback. Apakah dia akan membentuk new lower low lagi? Masih sangat besar kemungkinan akan membentuk new lower low. Namun yang kita perlu perhatikan dalam konteks market ranging adalah spike up, down, high range, low range, white zone accumulation, middle zone ini sangat berpengaruh di dalam Wyckoff strategi. Dan sekarang setelah kita memperhatikan sebuah reversal, di sini kita melihat ada head and shoulders pattern di mana market ini melakukan reversal dari H4 kemudian mampu mengeluarkan rally based rally and then pullback. Kita perhatikan di sini juga sudah mereaksi sebuah zona resistance become support and then sekarang dia deep retest. Kalau kita perhatikan di H1, teman-teman, di sini terdapat sebuah rally based rally di mana dia adalah sebuah zona yang juga krusial dan adalah key level dalam price is everything 1825 sampai dengan 1830. Namun apabila kita mengikuti dari perjalanan penurunan cycle H1 yang kecil ya, terlihat kecil sekali, tetapi jangan lupa ini adalah cycle yang gold ya, commodity gold ini memiliki value of price yang begitu besar. Kenapa market ini melakukan rejection di bawah dan kemarin membentuk sebuah candle bullish yang mengengulf resisten di sini? Apabila kita melakukan pengukuran di dalam cycle Fibonacci, ini adalah zona 423 dan di dalam zona 423 ini, dia melakukan apa? Nah, kita bisa melihat di sini dia diselesaikan dengan yang disebut ending diagonal wave cycle. Nah, setelah ending diagonal itu confluence dengan area 161, 261 daily H4, kemudian di dalam H1 pun juga dia adalah peak level yang mana dia berada di sebuah zona resistance become support dengan rally based rally, maka price ini react. So inilah yang disebut dengan price action dan barulah kita melihat ada demand dan kemudian dia kembali ke middle zone dan hari ini adalah weekdays teman-teman ya, jangan lupa nanti malam ada NFP, so berhati-hati. Kemudian setelah kita melihat perjalanan ini dan kita sudah mengetahui bahwa price ini masih bisa akan pergi naik minimal apabila kita melihat H1 cycle
Di sini sangat terlihat sekali bahwa dia sedang membentuk pergerakan 1, 2, 3 AB, and then now pullback. Oke, apabila dia terjadi pullback dan tidak menghancurkan support-support yang ada di bawah, maka besar kemungkinan dia akan mengejar sebuah zona di atas. Sampai mana dia akan pergi, sampai nanti kita akan mengupdate price action yang terjadi di sana, yaitu kita ambil Fibonacci di sini. Oke, dia mereact 261 yang ada di sini, kemudian muncul sebuah pattern mini reversal di H1, yaitu di sini terdapat QM level, high low higher high lower low, kemudian pullback berada di confluence area, di mana itulah sebagaimana brilliant trading system mengatur sebuah direction point dan mengambil decision point. Karena FOMO hanya dapat hilang dengan mental dan pengetahuan. Oke, kalau hanya ikut-ikutan saja, tidak memiliki manajemen, tidak tahu harus exit di mana, tidak tahu cut loss di mana, tidak memiliki bisnis plan, tidak memiliki manajemen, bye-bye, Anda hanya akan menghabiskan waktu di dalam market ini karena ini bukan permainan ya. And then kita kembalikan lagi analisa kita. Sekarang apa yang bisa kita perhatikan di sini? Bahwa kita melihat sebuah perjalanan yang tadi di mana ada direction H4. Sekali lagi, kalau kita melihat pergerakan di sini, oke, dia membuka sebuah pergerakan, ya, masih ada kemungkinan besar dia akan menuju ke high range level kita. Kemudian low range juga masih bisa dibentuk karena dalam weekly ini, wick bisa terfill. Perhatikan, wick yang ada di dalam weekly ini nanti akan terfill, maka disitulah kita nanti harus benar-benar memperhatikan. Sekarang, apabila kita sudah mengetahui direction point, sekarang hari Jumat pukul 9 dia membentuk sebuah base di sini. Oke. Sementara tidak dapat kita mengetahui apakah base ini akan terjadi membentuk supply ataupun demand karena dia berada di dalam middle zone area. Namun yang untuk mengambil pullback sementara waktu dalam scalping itu tidak ada masalah. Namun untuk direction yang begitu panjang, saya sampaikan belum waktunya teman-teman ya. Belum waktunya untuk mengambil swing area yang begitu besar karena konteks market belum menggenapi sebuah perjalanan yang besar. Karena ini adalah zona krusial yang harus nanti diperhatikan. Dia adalah daily crucial dan weekly pullback kompleks di dalam penentuan apakah dia akan breakout menuju supply di sini ataupun dia menjadi rejection dan pergi untuk go more low. Ya, kenapa demikian? Karena perhatikan look to the left di kiri sini kita masih sangat banyak memiliki zona-zona key level yang begitu banyak sehingga kemungkinan dia akan spike down spike up terutama di dalam high impact news ini masih bisa terjadi teman-teman ya. Oke. And now setelah kita mengetahui di sini kita siapkan sebuah zona di weekly, kemudian H4 saat ini berada di dalam base. Oke. Kalau kita kecilkan lagi time frame sampai M30 sehingga kita dapat mempelajari backtest di sini. Oke. Kita lihat di sini adalah low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, support become resistance, lower low, ending diagonal. Oke, satu cycle terselesaikan and then dia akan pergi menuju ke atas. Nah, setelah dia nanti menuju ke atas barulah kita akan melihat kalau kita zoom out sebuah range yang besar ada di H1 untuk sementara sampai nanti dia melakukan breakdown ataupun break up, dia akan menuju ke next level area yaitu 1895, oke, dan 1860 saat ini menjadi zona pivot point yang harus kita perhatikan. Ini adalah gambaran besar dari pergerakan gold. Jadi kalau kita melakukan kesimpulan, mengambil kesimpulan di sini, ya, di sini ada beberapa zona, namun saya sudah tidak terlalu tertarik dengan beberapa zona di sini. Kita bisa hapus, baik, ya. Ini akan menjadi sebuah penentuan nantinya, entah terjadi dalam 2 minggu atau 1 bulan nanti. Yang jelas sekali lagi saya ungkapkan bahwa kenaikan ini masih ada, oke, penurunan pun juga masih ada karena dia berada di dalam kompleks wave zone 4 bersamaan dengan middle zone. Jadi
untuk teman-teman yang ingin mengambil decision point harus berhati-hati, dan nanti malam ada NFP, kemungkinan dia akan membentuk sebuah liquidity grab, sehingga barulah nanti perjalanan ini akan terlihat ya. Seperti itu. Ini adalah pergerakannya dari H1. Apakah dia masih mampu membentuk higher high? Yes. Dan lower low di sini hati-hati. Ada banyak order-order yang bersembunyi di beberapa kawasan-kawasan yang sangat berbahaya, di mana itu pun juga adalah key level kita yang nanti dapat membuat market spike up dan spike down. Ya, itu teman-teman untuk inner cycle. Masih sementara fokus dulu ambil buy untuk mengambil manfaat di dalam pullback kompleks area ini. Untuk yang swing yang ingin begitu panjang, hati-hati dulu. Kenapa saya katakan? Karena di sini gold di dalam H4 membentuk sebuah channel, ya, sebuah channel kompleks di mana kita akan menunggu apa yang akan dibentuk, karena saat ini berada in the middle of area. Tapi tidak masalah untuk kalian yang scalping, kalian memiliki strategi dan cara sendiri. Namun untuk yang ingin mengambil pergerakan panjang harus berhati-hati, manage your risk. Ini untuk gold sementara waktu. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Dan berikutnya saya akan karena ada request yaitu US30 dari teman kita yang komentar dalam video sebelumnya analisa kita, so kita akan buka dapat dengan US30. Oke. Kalau kita melihat pergerakan dari H4 ini, kita dapati sebuah perjalanan dari peak level dari atas ini. Kita melihat sebuah pergerakan market, ya, sampai ke 423. Kemudian dia pullback ke atas, and then dia tidak lagi mampu membentuk high, maksud saya membentuk higher high tertinggi, tidak. Kemudian dia patah dan turun ke bawah sampai saat ini membentuk rejection di sini. Oke. And then dia pergi go more high, dan struktur yang terbentuk kita dapat memperhatikan apabila kita zoom in, ada high low, high low, higher high, higher low. Tidak pernah kita melihat sebuah supply, tidak pernah juga kita melihat sebuah pembukaan market untuk menuju penurunan. Artinya hati-hati teman-teman untuk yang counter trend, karena ini US30 ya. US30 tidak tidak sekecil forex, tidak sekecil komoditi, dia akan lebih besar perjalanan ini ya. Tetapi secara besarannya apabila terjadi kenaikan, dia masih bisa akan mengejar zona di sini. Oke, bisa dipahami. Ini adalah zona yang nanti perlu kalian perhatikan di sini. Oke. Kemudian di H4 dia sudah baru saja membentuk range baru seperti ini. Oke. Kemudian mana zona-zona yang bisa akan kita manfaatkan? Kalau kita perhatikan pergerakan dari bawah di sini terjadi sebuah breakout, ada brilliant zone di situ ya. Dia ini line yang kita buat bersamaan dengan 261. So US30 akan go more high. Target point masih akan membentuk new higher high karena belum terdapat reversal yang ada. Oke, itu saja sementara untuk US30. Untuk penurunan, ya, ini weekly terdapat sebuah bullish engulfing yang mengengulf resistance, kemudian pullback, dia membentuk base saat ini. Jaga apabila terjadi breakout dari area yang sudah kita buatkan, maka dia akan go more high. Oke, untuk everything yang turun nanti dia adalah pullback semata, dan setelah 261 baru nanti kita akan melihat update-update yang bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Untuk yang ingin mencari level di bawah, karena ini US30 tentunya perhatikan area-area yang ada di sini. Namun besar kemungkinan apabila 261 telah terselesaikan, dia akan menghancurkan zona support di bawah dan membentuk new low karena konteksnya adalah downtrend. Tetapi apabila nanti dia setelah melakukan breakout, dia akan pergi menuju ke atas ya teman-teman ya.
Ya, ke atas. Karena di daily ini adalah sebuah channel yang dibentuk. Oke. Besar ini range-nya. Jadi manfaatkanlah area ini untuk kalian mengambil decision point. Ini adalah zona yang harus diperhatikan, sudah saya gambarkan. Oke, itu akan menjadi target dalam minggu ini. And then penurunan harus terus diperhatikan sampai dengan peak level. Dan untuk yang berscalping, selalu perhatikan shadow yang ada, karena fill shadow bisa terbentuk di dalam market ini. Oke, perhatikan. Ya, bila terjadi breakout di sini nanti, maka kita akan mengambil satu posisi bisa dalam berscalping mengisi weak shadow fill di situ. Ini di dalam chapter Shadow Hunter ya, Shadow Setup, saya jelaskan di dalam masterclass dan private class. Itu untuk US30. So sementara waktu fokus untuk buy terlebih dahulu sampai nanti terdapat reversal dan sampai di peak level up, barulah dia akan melakukan penurunan. Sekali lagi turun, and then baru dia go more high di dalam 1 bulan ke depan. Itu untuk US30. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lagi-lagi saya sampaikan yang membedakan antara professional trader dengan yang bukan professional trader adalah bagaimana kita mengambil decision point. Kita sudah mengatur segala sesuatunya, tahu exit point di mana, cut loss di mana, profit di mana, dan apa yang kita ambil keputusan dalam refleks otomatis pada saat position itu terbentuk. Itulah yang membedakan bagaimana seorang trader itu mampu membaca price action dengan fakta, bukan ikut-ikutan. Tidak salah Anda mengikuti signal, tidak salah Anda mencari apapun yang ada di dalam YouTube, di dalam dunia digital ini. Namun harus pahit saya katakan, selama Anda tetap berada di satu poin dan tidak membekali pengetahuan Anda dengan benar-benar pengetahuan, Anda akan meresikokan equity dan balance Anda lebih banyak. Kecuali kalian ikut signal, kalian follow, mereka memberi balance dan deposit untuk kalian, tetapi tidak kan? Maka jangan pernah meresikokan apapun. Bekali. Dan untuk yang sangat baru ingin masuk ke dalam dunia ini, saya berpesan hati-hati, pelajari terlebih dahulu, pahami. Trader harus memiliki visi, misi, trading plan, dan ininya, perjalanan yang harus dituju itu apa dan target itu apa, ya. Oke, setelah ini saya akan sedikit karena ada beberapa pertanyaan tentang beberapa broker spread kecil. Ini bukan rekomendasi, tetapi untuk teman-teman yang berscalping dan intraday yang membutuhkan, terutama yang masih baru ya, untuk masalah swing dan ini tidak terlalu bermasalah dengan spread. Tapi apabila kalian ingin mencari spread yang kecil, oke, saya tidak promosi, saya bukan orang broker, tetapi saya akan tampilkan di sini perbandingan live spread yang ada, tidak masalah, sehingga kalian bisa memilih. Broker tidak ada yang sempurna, tapi cari broker yang sesuai untuk kepentingan Anda. Ya, trade your plan and plan your trade. Make your business, your vision, your mission. Tentukan exit point, karena di dalam trading apabila setup sudah terbentuk, momentum itu ada dan kalian memahaminya, profit itu infinity alias tidak terbatas. Yang kita manage dan pasti hanyalah resiko. Oke? Resiko. Sekali lagi, atur resiko Anda, itu lebih penting daripada entry point itu sendiri. Semua grup mengatakan entry point, tetapi pernahkah ada yang membahas tentang exit point, direction point? Itu adalah ilmu pengetahuan. Baik, inilah goal dalam video kali ini, 2 Juni 2022. Malam ini ada NFP, hati-hati. Dan spike up, spike down, karena konteks dalam ranging ini masih ada. Dan gold akan pergi go more high. Kemudian selama support di bawah tidak terbreakout, maka sementara waktu zona-zona ini akan menjadi zona yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Dan satu lagi saya tambahkan line di situ, dia akan menjadi sebuah target. Kenapa demikian? Karena ranging besar masih ada dan belum terbentuk sebuah new cycle of area sampai benar-benar nanti dia membentuk sebuah liquidity hunter dan order volume terbentuk dan direction wave berikutnya terselesaikan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dalam H1. Kemudian apabila nanti di cycle H4 dan daily
peak level dia, penentuan ada di zona krusial ini, apakah gold akan pergi semakin tinggi atau melengkapi pergerakan weekly sampai menuju ke down area ke bawah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Kenapa demikian? Karena look, sebuah cycle perjalanan akan diselesaikan 1, 2, 3, 4, 5. 4 dapat membentuk sebuah weak rejection di konteks yang tepat, yaitu supply area. Maka demikian, apabila terjadi rejection nanti dan no breakout in the resistance dan supply sini, maka kemungkinan terburuk akan terjadi. Tapi itu weekly, tidak perlu cemas, masih sangat jauh sekali teman-teman. Don't FOMO, kita hanya melihat fakta dan membaca kejadian price action secara present time, ya. Doji minggu lalu, doji minggu lagi, dan 1 minggu ke depan akan masih tetap berada di dalam range area dan sedikit membentuk new shadow up dan new shadow low. Thank you so much, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga kalian bisa dapat mengatur decision point berikutnya. Dan mohon maaf, saya baru dapat mengupload video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. I'm out.